Akhirnya sampai juga di edisi semifinal Piala Eropa 2024 yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gua Dev Refli, dan gua nggak sendiri kali ini, dan gue juga nggak berdua, tapi seperti biasa ditemani oleh partner siaran biasa Mas DJ. Halo Dev. Ya, kita kali ini menuju akhir dari Piala Eropa 2024, kita nggak berdua nih. Iya. Ada yang datang lagi. Kita bertiga. Iya. Soalnya bertiga. sisa 3 pertandingan. Iya betul. Iya kan? 2 semifinal, 1 final. Jadi kita bertiga. Iya. Nemu aja lagi. Kita coba lagi. Kita sudah sama siapa? Mas IJ? Kenalin deh. Kenalin. Oke. Kayaknya cerah banget ya kan? Aja cerah banget kan? Ini yang hadir di sini sama kita Mas DJ, dia ini lagi lagi senang sekali kayaknya, lagi cukup lega karena tim dambaannya ini berhasil lolos dengan comeback yang sangat luar biasa kemarin di partai quarter final, yaitu Belanda, dan ini dia Mas ADP. Gimana Mas ADP? Menir ADP. Menir ADP. In the Lechton. Iya. Ya begitulah apa. Waktu itu kan ditodong sama kalian tuh. Todong, kena pasal berapa gue tau dong. Iya. Ya, selain Belanda sudah kita bahas, lalu ada Spanyol, lalu Inggris. Satu lagi dong. Waduh, ini bingung juga. Waktu itu nggak ada persiapan untuk prediksi 4 semifinalis ya. Waktu itu saya sebut Portugal. Kelegaan saya pertama adalah keempat tim ini masuk 8 besar. Betul. Perempat final. Iya, masuk ya. Semua. Masuk. Itu sudahlah. Kelegaan berikutnya Spanyol lolos. Kemudian Inggris lolos. Portugal yang memang kalah sama Prancis, dan terakhir Belanda juga lolos. Jadi rasanya 3 tim yang disebut lolos, kemudian satu yang nggak lolos itu juga karena adu penalti, jadi nggak jelek-jelek. Sama Perancis juga kan. Dan Perancis kan emang pilihan Mas ADP juga kan. Iya. Iya. Sempat kan pakai baju Perancis Iya. ya. Cuma karena nggak pengen aja Perancis menang terus ya kan, makanya. Supaya agak variatif lah persaingan Agak dunia variatif. ini, terutama di Eropa gitu ya. Tuh. Jadi kalau 3 dari 4 udah agak benar, kayaknya udah bisa sih ya buka praktek Cenayang ya. prediksi gitu ya. Nanti kita coba bikin, ya kalau nggak PT CV dulu deh, CV Cenayang. Atau kan nanti kan abis ini kan semifinal nih, nanti kan menjelang final kan ada lagi. Nah, nanti ada nih meja sama bulet-bulet di sini. Oh iya, amin. Ya kan? Nanti Dev sama Bang DJ jadi co-founder ya. Jadi kita bahas apa dulu nih, Dev? Kita mau bahas langsung ke semifinal. Semifinal pertama ya. Semifinal pertama yaitu ada Spanyol melawan Prancis. Yap. Gitu. Nah, langsung aja mau ke Bang DJ dulu deh. Gimana ngelihat Spanyol sama Prancis ini? Ya, sebenarnya kan kalau berkaca dengan perjalanan mereka sampai di semifinal, ya mungkin semua juga udah tahu lah ya. Spanyol ini kan jadi satu-satunya kontestan di Euro 2024 yang selalu menang dalam 5 lakon yang mereka jalani. Iya. Mengalahkan Kroasia 3-0, Italia 1-0, Albania 1-0, kemudian menyingkirkan 4-1. Georgia. Albania 1-0, menyingkirkan Georgia di per-8 final 4-1. Baru ngalahin Jerman 2-1. Berarti dia ketinggalan dulu lawan Georgia tuh. Iya, waktu lawan Georgia ketinggalan dulu. Oh iya, Nah, benar lupa. Nah, kemudian menang lawan Jerman 2-1. Dan Spanyol juga cuma satu-satunya nih di kontestan Euro 2024 yang bisa mencetak 2 digit gol. 11 gol ukiran mereka sampai babak. Ya? Total 11. Anggaplah satu yang bunuh diri Calafiori, tapi udah tetap 10. Iya. Ya kan? Jadi 11 gol mereka. Yang lainnya paling mendekati Belanda, yang semifinalis lah ya, Belanda. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, di antara para semifinalis, ya Spanyol ini jauh lebih tanda kutip dianggap mengerikan dan lebih diunggulkan lah kalau bicara tentang itu. Sementara Prancis sampai di babak semifinal, ya itulah yang namanya sepak bola ya.
pemain materi bagus, tapi kalau kadang-kadang dia tidak dalam performa terbaik, ya tapi nyatanya keberuntungannya tetap ada. Iya. Mereka punya koleksi 3 gol, ya, tetapi 2 diantaranya hasil bunuh diri pemain lawan. Cuma 1 yang mereka benar-benar cetak gol, dan itu pun dari Penalti, bola kan? mati. Kylian Mbappe. Mungkin kalau ada yang perlu dibanggakan dari Prancis adalah ya mereka adalah satu-satunya tim di semifinal ini yang memang baru kebobolan 1 gol. Ya kalau lo lihat Inggris, Belanda, Spanyol itu lebih dari 1 gol. Seperti itu. Jadi kalau dari data sementara itu. Nah kalau dari sisi permainan ya kita tanya dulu Mas ADP ya kan, dia pakai baju Spanyol nih ya kan, apa jagoannya Spanyol bagaimana nih gitu kan? Gimana Mas ADP ngelihat Spanyol lawan Prancis nanti? Yang pertama ya Spanyol dulu ya, saya ngelanjutin analisisnya Bang DJ ya. Kalau lihat performa sampai jelang semifinal, artinya proses revitalisasi skuadnya berhasil gitu ya. Dia sudah benar-benar melupakan pemain-pemain era Xavi, Andres Iniesta, Fernando Torres dan lain-lain, dan Puyol segala macam, Gerard Pique itu nyaris nggak tersisa ya. Itu beda sekali dengan misalnya beberapa skuad lain, Kroasia dengan Luka Modric ya masih ada. Artinya memang harus diselesaikan itu dan dianggap bagian dari sejarah, tetap harus dihormati sejarah itu, tapi harus build the future. Jadi respect the history, build the future. Membangun masa depan itu dengan darah-darah baru. Dan rasanya cukup berhasil ya sejauh ini. Kalau kita lihat tadi Bang DJ menyebut 11 gol, kalau gol bunuh dirinya dikurangi 10 gol. Itu cukup produktif. Dan beberapa pemain dalam usia yang muda itu cukup impresif ya. Yang 2 nama pemain kita sebut waktu itu, Dani Olmo dan Lamine Yamal, itu benar-benar kontributif bagi tim ya. Betul. Dani Olmo di pertandingan perempat final itu 1 gol dan 1 assist. Jadi meskipun dia banyak diturunkan sebagai pemain super sub lah jadinya, super sub. Jadi menurut saya sih Spanyol layak menjadi kandidat finalis bahkan juara. Jadi perempat final yang sangat menentukan itu adalah Spanyol lawan Jerman. Karena saya juga masih ingat Bang DJ menyebut ada kemungkinan sejarah berulang. Fenomena tuan rumah kalau tahun keempat masuk ke final ya. Dengan Piala Eropa di belakangnya angka 4 itu akan hadir di final tuan rumah. Nah, dia berhasil menggugurkan tuan rumah. Betul. Artinya ini tim yang tidak bisa dianggap sepele ya. Siapapun yang menang di laga itu. Artinya kalau Jerman akhirnya menang lawan Spanyol, dia juga kandidat finalis, kandidat juara. Tapi yang muncul kemudian pemenangnya adalah Spanyol. Sehingga tim ini layak difavoritkan menjadi kandidat finalis, bahkan kandidat juara. Mengulangi prestasi 2008, menang terus gitu. Itu untuk Spanyol ya. Artinya revitalize the squad, mereka sangat berhasil, dan tinggal bagaimana mereka menembus pertahanan Prancis. Kunci keberhasilan Prancis memang betul hanya kebobolan 1 dari sekian pertandingan, artinya pertahanannya cukup baik, cukup kuat ya. Dan salah satu back yang baik mungkin William Saliba, dan kemudian gelandang bertahannya Tchouaméni itu cukup menjadi penghubung yang efektif antara lini bertahan dan gelandang serang ke depan. Jadi itu yang membuat juga Portugal gagal menembus lini pertahanan Prancis. Jadi pertahanan Prancis menurut saya menjadi salah satu kunci dari keberhasilan mereka sampai ke semifinal kali ini. Jadi jika Spanyol melihat celah di pertahanan Prancis, maka itu juga akan menjadi kunci kemenangan. Tinggal bagaimana Prancis mengoptimalkan serangan mereka. Karena kan tadi golnya banyak yang berbau keberuntungan. Memang itu yang menjadi PR untuk Prancis sih dari awal turnamen sampai sekarang tuh. Nah betul. Jadi pertahanan Prancis rasanya PR untuk Spanyol, tapi dengan artinya beberapa modal ya. Dia kebobolan dulu, tapi kemudian bisa create comeback, itu juga faktor yang dominan untuk kunci sukses sebuah tim ya. Penting bagi tim untuk ketika kebobolan dulu dia tetap tenang,
konsisten dengan gaya permainannya dan tidak kemudian ofensif asal menyerang, tapi kemudian kebobolan lagi. Jadi menurut saya itu sih untuk Spanyol dan Prancis ya. Kalau berarti dua-dua berarti agak sedikit unggul ke Spanyol ya berarti ya. Mas ADP sama Bang DJ. Oh, kalau Soalnya- gue gini, Dev. Iya. Gue nggak bilang Spanyol akan lebih gini, mungkin sedikit diunggulkan karena ya tadi data-data itu ya. Cuma benar bahwa laga Spanyol dengan Jerman itu banyak orang bilang yang menang kemungkinan juara besar, ya kan? Tapi kalau kita nanti telisik satu demi satu faktor-faktor lain, barangkali nggak segampang itu juga Spanyol bisa mengalahkan Prancis gitu ya. Nah, soalnya kalau aku pribadi lihat di sisi Spanyol sendiri, setelah match melawan Jerman kemarin tuh ternyata banyak pemain-pemain seniornya yang absen. Nanti di semifinal iya, kayak di Dani semifinal. Carvajal kan, Dani kena kartu Carvajal, merah, ya kan? back yang selama ini solid banget, Robin Lenormand. Ya, Terus juga aku ngeliat kemarin Fabian Ruiz diganti karena dia kayak jalannya ada masalah. Iya, Ada karena masalah. nggak nyaman. plus Pedri sendiri belum Pedri tentu sendiri pun bisa main. cedera. Iya, Iya. kan? Iya. Terus juga kalau misalkan melihat Spanyol memasang pemain-pemain yang akan menggantikan pemain-pemain tadi yang udah aku sebut nih, kayak yang tadi rasanya kayak apakah bisa gitu, maksudnya Spanyol bisa tampil maksimal nanti di semifinal melawan Prancis gitu dengan pemain-pemain penggantinya nanti gitu loh. Kalau kan Spanyol kan seperti yang udah kita tahu berjalan sampai semifinal ini kan mereka punya dua flank yang sangat luar biasa kan, Nico Williams dan juga Lamine Yamal kan. Betul. Nah, melihat dua pemain ini aja yang harus mengangkat Spanyol nanti di semifinal tuh rasanya nggak begitu yakin aja gitu sama ini. Makanya, dan kalau melihat dari sisi Prancisnya juga kayaknya nih nggak ada pemain yang harus absen atau bermasalah gitu, semuanya fit dan kayaknya sih lebih siap gitu kayaknya. Gitu untuk tim intinya lebih siap seperti itu. Nah, penasaran nih kalau misalkan ternyata di semifinal nih yang tadi udah Mas Dia sebut, Mas ADP juga sebut kalau match yang menang di antara Spanyol lawan Jerman kemarin itu ya akan kandidat juara. Tapi kalau nanti di semifinal yang lolos malah Prancis. Ya. Gimana kalian? Dan gini Dev, gue cerita dikit aja, mungkin Mas ADP juga tahu. Iya, boleh. Laga semifinal ini akan digelar di Allianz Arena di Munich, di München. Dan kan kita pernah bilang ya, ini kan untuk kali kedua Jerman ditunjuk sebagai tuan rumah sebuah turnamen besar setelah mereka reunifikasi tahun 90. Dan di stadion ini pada tahun 2006 Prancis memainkan laga semifinal menghadapi Portugal untuk lolos ke babak final. Nah, memori itu barangkali yang akan ditularkan ke tim di laga semifinal nanti. Bahwa mereka ya tadi ya masuk ke semifinal dengan minimalis lah ya, kalau gue bilang minimalis ya Mas ADP, artinya nggak yang wah-wah banget, itu satu catatan. Tetapi ini di semifinal, dan belakangan ya memang Spanyol jauh lebih unggul dari Prancis. Artinya motivasi untuk bisa mengalahkan Spanyol, terutama di Piala Eropa, ini jauh lebih besar untuk Prancis. Dan ya tadi beberapa pemain Spanyol harus absen. Meskipun sebenarnya Dev, kalau gue bilang ya, sebenarnya selama turnamen ini ada 4 pemain Spanyol yang menonjol. Ya tadi udah disebut si Williams dan Lamine Yamal. Dan sebenarnya di tengah itu jangkarnya Rodri dan Fabian Ruiz. Ya gue nggak ngerti kalau dengan Fabian Ruiz absen, misalnya harus absen, ya Rodri dengan siapa? Seperti itu. Kan, nah, otomatis Pedri sama Fabian Ruiz kalau nanti dipastikan nggak main kan hilang nih. Iya. Dua motornya Spanyol hilang nih. Dan mereka akan bertempur tengah dengan gelandang-gelandang tanda kutip tenaga badak. Iya kan? N'Golo Kante, iya, sama Vinga ya kan. Iya. Dan ini pasti akan jadi perang. Iya, itu dia. Cukup itu. Jadi kalau menurut gua memang dengan data-data tadi Spanyol lebih difavoritkan. Cuma gue bilang ya Prancis loh, dua kali Piala Dunia Mas ADP ya. Mereka selalu masuk
ke babak final. Ya kalau gue sih ini akan rame, tetap akan rame. Dan ya nggak tahu kalau masa DP barangkali ya karena Spanyol ya juga memang baik gitu loh. Seperti itu. Kalau Mas DP gimana tadi kalau ngeliat kondisi Spanyol kayak gitu? Iya, sebelum laga berakhir, baik itu 2 kali 45 menit, kemudian ada extra time dan adu penalti, memang kita tidak bisa memastikan siapa yang akan lolos ke final. Ya. Itu. Jadi dan kalau kita bicara soal Prancis, beberapa tim yang dari penyisihan dan kemudian fase knockout dan sebagainya main tidak meyakinkan juga ada yang bisa jadi juara. Yeah. Yunani di Piala Eropa 2004, Portugal di Piala Eropa 2016. Yeah. Kalau di Piala Dunia itu Jerman di Piala Dunia 2010. 1990. 1990. Itu juga mengalahkan Argentina yang waktu itu sudah menurun ya. Masih ada Maradona. Kemudian final Jerman lawan Argentina itu hanya lewat penalti 1-0 Andreas Brehme. Penalti Andreas Brehme. Jadi Jerman sendiri ketika itu juga mainnya kurang begitu meyakinkan sebagai juara. Jadi kita juga tidak boleh memandang sebelah mata apabila Prancis itu golnya minimalis. Tapi tapi poinnya itu tadi ya, saya sebut pertahanannya bagus. Jadi mengapa suatu saat Fabio Cannavaro juga pernah menjadi Ballon d'Or. Waktu itu Franz Beckenbauer berpendapat mengapa pemain bertahan bisa mendapat Ballon d'Or, padahal kebanyakan penerima Ballon d'Or adalah gelandang menyerang atau penyerang, karena serangan yang baik diawali dari bola-bola visioner dari lini bertahan. Iya, betul. Dan salah satunya itu adalah dari Fabio Cannavaro. Baik di Real Madrid waktu itu maupun di Italia. Jadi rasanya sih kalau pertahanan sudah baik ya. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa pertahanannya bagus ya, hanya kebobolan 1 gol dari sekian pertandingan. Artinya kita perlu back maupun gelandang bertahan yang visioner, yang bisa mengatur serangan menjadi lebih tajam di jantung pertahanan lawan. Itu yang menurut saya yang harus dijalankan oleh Prancis dengan sangat optimal, karena ini laga penentuan ya. Hidup mati namanya juga knockout ya. Jadi ini namanya knockout kan? Knockout. Sudah fase knockout dan hidup mati ini pertaruhan Prancis sebagai nama besar tim sepak bola dunia. Jadi saya pikir ya kalau ada Tchouaméni, ada Camavinga, ya mereka Kante itu mereka harus lebih visioner untuk merancang serangan ke jantung pertahanan lawan. Rasanya itu sih. Dan kalau melihat skuad Spanyol di mana Carvajal nggak ada, Lenormand nggak ada, jadi itu yang justru harus dimanfaatkan oleh Prancis untuk bisa membelah pertahanan Spanyol, meskipun di bawah Mister masih ada Unai Simon yang juga main sangat bagus. Cukup bagus ya. Dia stopper yang paling bagus di bawah Donnarumma kalau aku lihat tuh di Euro. Betul. Jadi tetap akan menarik ya, dan kita belum bisa memastikan meskipun di atas kertas gitu Spanyol mungkin lebih diunggulkan, tapi dia juga nggak boleh jumawa. Jadi tetap harus melihat permainan lawan dan tetap harus waspada. Dan satu lagi, Dev, sebenarnya gue juga bilang ya, Perancis ini punya segalanya untuk bisa cetak gol banyak harusnya. Griezmann, ya kan, ada Griezmann, ada Mbappe. Cuma gue nggak ngerti ya, antara Kolo Muani atau Marcus Thuram nih juga kayak demam. Kolo Muani kan sebenarnya kan main di Piala Dunia ya, harusnya dia lebih matang gitu ya. Cuma kayak gue nggak ngerti deh lawan Austria. Kohesivitasnya nggak muncul ya. Betul. Jadi ini ada tim yang mirip-mirip itu rasanya. Belanda juara Eropa 1988. Tapi ketika tampil di Piala Dunia 1990 dia nggak sampai kemana-mana. Cuma di per-8 final hari itu kalah sama Jerman. Itu ada insiden Rijkaard ludah-ludahan berantem sama Rudi Voller. Ya. Jadi belum lahir Mas. Nggak ngerti deh. Mainnya sama. Ada Koeman, ada Rijkaard, Gullit, Basten, semua ada. Tapi ketika mereka juara di Piala Eropa 88, dimainkan lagi di Piala Dunia 1990, agak beda ya. Kohesivitasnya berbeda. Betul. Jadi itu yang juga saya cemaskan dengan Prancis. Dia juara dunia 2018,
finalis Piala Dunia 2022. Qatar 2022, tapi dimainkan lagi di Piala Eropa kali ini dengan skuad yang relatif sama. Kohesivitasnya tuh sudah nggak semantap dulu. Itu bisa terjadi. Nah, tapi emang kalau dilihat Prancis kan melihat ya aku parameterku dari 2018 Piala Dunia lah gitu. Setelah itu kan ada Euro 2020. Waktu itu kan masih ada Karim Benzema, baliknya lagi Karim Benzema ke skuadnya Prancis. Euro ya tahun Dan- 2021 ya. Iya, dan Prancis pun hanya bisa sampai 16 besar waktu itu, Iya. kalah sama Inggris kalau Iya. bukan salah tuh. Nah, Bukan. Inggris menang lawan Jerman 16 besar 3 oh iya tahun deh, lalu. terbalik. Sorry. Nah, Benar 16 besar. iya, tapi Prancis ini di sini bisa sampai semifinal, tapi mainnya kan nggak yang atraktif, nggak yang wah gitu ya kalau kita lihat. Nah, maksudku apakah ini Prancis nih kalau di Piala Eropa ya memang entah ada kutukan tertentu atau ada apa ya sehingga dia nggak bisa bermain atau nggak bisa se-eksplosif ketika dia bermain di Piala Dunia gitu. Sebenarnya enggak ya, karena Piala Eropa Prancis punya 2 trofi dan 3 kali ke final. 2016 kali. Cuma emang yang tadi Mas ADP bilang gitu ya, Piala Dunia 2022 dengan apa yang mereka tampilkan di Piala Eropa kali ini, ya emang agak berbeda gitu. Padahal sebenarnya materi pemain kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Pelatihnya masih sama. Pelatihnya masih sama. Yeah. Justru Didier Deschamps harus punya Mbappe yang harusnya semakin matang. Tapi ya nggak tahu ya. Ini semifinal dan ada data nih Mas ADP. Spanyol dan Prancis ini udah sering ketemu. Mereka udah pernah ketemu di penyisian grup tahun 96. Mereka udah pernah ketemu di final bahkan waktu Prancis jadi juara tahun 84. Ini baru pertama kali mereka ketemu fasenya semifinal. Fase perempat final udah pernah, per-8 final pernah, tapi Piala Dunia. Waktu itu Piala Dunia 2006. Jadi menurutku sih ini laga agak menarik ya. Spanyol dengan Prancis. Spanyol punya daya gedor yang cukup tinggi, ya kan? Dan semangat juga yang cukup tinggi. Kemudian Prancis punya kematangan sebenarnya. Nah, gue cuma pengen tahu nih, kalau menurut Mas ADP, ini laga kelar 90 menit apa enggak nih? Spanyol Mas 3 tahun lalu atau di Piala Eropa 2020 dan tahun 2021 mereka kalah dari Italia di semifinal adu penalti. Jadi ini fase yang apakah terulang lagi nggak tahu. Tapi 90 menit nggak Mas kira-kira? Subjektif ya. Subjektif saya ini masih. cenayang nih mulai-mulai. Iya. Mungkin extra time ya. Extra time tapi tidak penalti. Tidak penalti. Ya. Spanyol udah pernah ke extra time kemarin sama Jerman extra time kan. Sementara Perancis sampai adu penalti. Iya kan? Karena masing-masing tim akan mengupayakan segera mengejar ketertinggalan apabila kebobolan lebih dulu. Iya. Itu dia akan harus kejar kan? Iya. Ya, dia harus all out karena ini pertaruhan. Dan semua pencapaian akan tercatat ya. Menjadi finalis itu juga akan menjadi tercatat gitu. Sehingga memang orang akan mengupayakan dengan cara terbaik untuk bagaimana supaya jangan sampai kalah ya. Nah, dua-duanya tentu akan menumbuhkan determinasi, sangat ingin menang, dan rasanya untuk yang itu Spanyol sedikit di atas Prancis ya. Semangat untuk sangat ingin menang. Itu bukannya nanti harus kita obrol di Belanda ya semangat. Iya. Nah makanya untuk edisi semifinalnya, ya Prancis emang cuma kebobolan 1, tapi sebenarnya 2. Satu lagi Xavi Simons. Kalau nggak Xavi Simons pemain Belanda. Xavi Simons di VAR. Iya, dan kalau untuk semifinal yang ini, gue rasa cukup dulu. Jadi menang mana? Yang cukup dulu. Ini menang jadi Spanyol nih, Mas. Nanti aja di edisi yang satu lagi gitu. Kan masih ada pembahasan Inggris sama Belanda tuh. Iya. Kalau kita bahas Inggris Belanda nih. Iya. Nggak terlalu subjektif. Nggak apa-apa. Iya. Biar lengkap semifinalnya. Siap. Oke, kalau gitu nanti di episode selanjutnya akan bahas Belanda versus Inggris. So jangan kemana-mana. Tetap di Halftime Break.